Halo YouTube, balik lagi di channel Otocam. Melanjutkan yang video sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya 50 juta, sekarang kita naik ke 100 juta. Dan ini video terakhirnya. Karena kalau udah di atas 100 juta tentu pilihannya banyak dan kita bisa beli mobil baru. Lah untuk yang di under 100 juta, gue akan kasih beberapa pilihan dan bantu lagi untuk kasih pilihan lagi di komentar ada apa aja di angka di bawah 100 juta. Ya, sama seperti video sebelumnya, gue akan sebutkan mobilnya, gue kasih deskripsi umumnya, dan ada screenshotan dari marketplace untuk bukti bahwa harganya memang di bawah 100 jutaan ya. Jadi kalau kali ini di bawah 100 juta itu di atas 50 dan di bawah 100 ya. Jadi 50 sampai 100 juta. Yang pertama terlintas di dalam pikiran gue, mobil under 110 juta adalah sebuah MPV dari Nissan, yaitu Nissan Livina ya. Nissan Livina ini cukup menarik di tahun yang cukup muda, harganya di bawah 100 jutaan. Mobil ini nyaman, dia ada yang Grand Livina, ada yang Livina ya. Bedanya yang Grand yang panjang, yang kursinya 3 baris. Kalau yang Livina aja dia cuma 2 baris ya, jadi kayak crossover gitu. Mobil ini ada pilihan mesinnya 1500 dan 1800. Berikut dengan transmisinya manual dan matic, jadi buat yang tertarik dengan matic, menurut gue bisa jadi pilihan yang menarik, sebuah MPV 3 baris matic ya. 1500 cc mesinnya cukup irit juga. Dan penyakit ngelitik yang pada umumnya terjadi di Nissan Livina L10, kalian bisa tonton videonya di channel ini juga. Gue pernah ngebahas tentang masalah mesin ngelitik. Di situ kalian bisa lihat bagaimana cara mengatasi mesin ngelitik, terutama untuk mesin Nissan Livina L10 ya. Kemudian next kita bisa dapat lagi dari Nissan, ini MPV yang lebih mewah, yaitu Nissan Serena ya. Untuk Nissan Serena kita bisa ambil di yang tahun 2005 sampai 2010-an, harganya di bawah 100 jutaan ya. Di bawah 100 jutaan, pintunya sliding elektrik ya, cukup menarik pintu belakangnya. Mobil yang cukup mewah dan nyaman dan tentunya besar ya. Ini cocok banget buat yang suka jalan-jalan bareng keluarga. Kemudian next, ini mobil yang cukup kata orang sejuta umat ya, yaitu Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia. Tentu masuk di kategori di bawah 100 juta ya. Di tahunnya cukup muda juga, 2010 ke sini ya. Bahkan ada yang jual di tahun 2016 pun harganya di bawah 100 juta. Ya kalau mobil ini kita nggak perlu bahas banyak, tentu durability-nya bagus, dipakai taksi juga ya untuk Toyota Avanza, dengan di rebadge menjadi Toyota Transformer namanya ya. Untuk spare part nggak usah diragukan lagi, karena mobil ini banyak banget dan after sales-nya cukup banyak. Tentu nggak ada masalah dengan mobil ini ya. Kemudian mobil yang sejuta umat lagi nih dari Toyota dan Daihatsu, yaitu Calya dan Sigra. Ya di tahun yang lebih muda lagi, 2017-an bisa dapat di bawah 100 jutaan, mobil dengan 3 baris. Cocok untuk keluarga kecil ya, karena mobil ini juga memang lebih kecil dari Avanza Xenia. Dan untuk mesinnya memang lebih kecil dari Avanza ya, dia ada yang 1200 cc. Tentu lebih irit juga. Untuk spare part kita juga nggak usah ngomongin spare part, mobil ini cukup banyak after sales-nya juga ya, Toyota dan Daihatsu, nggak usah takut. Kemudian kalau kita next, kita ke LCGC ya, mobil kecil. Balik lagi Toyota Agya dan Ayla, mobil sejuta umat yang bisa jadi pilihan di tahun yang cukup muda, 2015-an ke sini bisa dapat di bawah 100 juta. Untuk spare part juga kita nggak usah ngomongin lagi, cukup gampang dicari, bensinnya irit juga. Kemudian kalau untuk kenyamanan ya kita nggak bisa berharap lebih ya dari sebuah mobil kecil seperti ini. Cukup untuk sebuah mobil. Kalau emang mau nyaman ya kita mesti ngelirik mobil yang lain ya, yang tahunnya lebih tua seperti Nissan Livina atau Nissan Serena tadi itu ya. Kemudian LCGC lagi dari Honda, yaitu Honda Brio ya, yang besarnya Honda Mobilio. Dan ini Honda Brio ya, dia dapat under 100 jutaan juga di tahun yang cukup muda ya, 2013-an ke sini. Untuk spare part juga Honda nggak usah ditanya ya, after sales-nya banyak. Kemudian kalau untuk harga spare part ya 11-12 dengan pesaingnya dari Toyota dan Daihatsu. Matic-nya yang CVT terkenal sangat irit ya, mobil ini terkenal sangat irit. Dan
balik lagi, walaupun ini Honda ya, kenyamanan sebuah mobil kecil kita nggak bisa tuntut cukup banyak ya. Kemudian kalau dari Honda lagi, kalau mau nuntut yang nyaman, kita bisa ngambil di Honda Accord nih. Honda Accord di tahun 2004, 2005an ke sini. Nah, ini tolong dibantu juga nih, ini kode sasisnya Honda Accord yang ini apa ya. Tentunya dengan mobil sebuah Accord, kenyamanan nggak perlu diragukan lagi ya. Tentu sangat nyaman. Dengan mesinnya Accord yang cukup besar dan tentu boros ya. Menurut beberapa orang ini boros. Namun boros itu relatif ya, tergantung kita gimana mandangnya. Untuk Accord memang spare part kaki-kaki cukup tinggi ya dibanding yang lain, karena memang sebanding dengan kenyamanannya. Namun nggak usah takut masalah spare part, karena kembali lagi Honda tentu banyak banget after sales-nya. Kemudian dari Honda lagi, sebuah mobil yang dari dulu cukup menarik yaitu Honda Jazz ya. Dari dulu sampai sekarang Honda Jazz itu nggak ada matinya. Sebuah hatchback yang cukup menarik banget dari Honda. Namun untuk harga di bawah 100 juta kita baru bisa dapatnya Honda yang kode sasisnya GD3 ya. Honda Jazz GD3 itu yang mesinnya ada 2, IDSI dan VTEC. Kalian bisa tonton dulu videonya kalau mau beli mobil ini, IDSI atau VTEC, pilih yang mana, ada di channel ini juga, kalian bisa lihat di channel ini. Kenapa aku nggak kasih yang GK ya? Setelah ini GK ya, habis GD3, GK ya, GK berapa itu? Kenapa aku nggak kasih itu? Karena GK di atas 100, kalau yang di bawah 100 itu masih kondisinya masih kurang oke ya untuk dibeli. Jadi yang masuk kategori di bawah 100 juta itu Honda Jazz yang GD3 ini ya, yang mesinnya IDSI sama VTEC. Dan juga Honda City, kembarannya Honda Jazz ya, mesinnya sama, pada pilihan IDSI dan VTEC-nya. Kalau Honda City yang setelah ini, yang ini kan Honda City GD8 ya. Nah, setelah Honda City GD8 ini keluar lagi City lah, itu kita nggak bisa masukin ke list karena harganya masih di atas 100. Dan yang di bawah 100 itu hampir nggak ada ya. Kemudian pilihannya dari Suzuki lagi yang melanjutkan sebelumnya, SX4 ya. Suzuki SX4 dengan mesin yang sama di Suzuki Baleno Next-G dan Aerio itu M15A ya. Mesinnya masih sama dipakai, dan Suzuki SX4 ini kembarannya Suzuki Neo Baleno ya, mesinnya sama M15A. Di tahun 2009an, 2007 kita bisa dapat di angka yang cukup menarik ya. Durability mobilnya juga bagus, 1500 cc, 4 silinder segaris ya. Ada pilihan matic dan manual tentunya ya untuk tahun-tahun segini. Kemudian kalau yang dari Suzuki lagi suka mobil gede, ada pilihannya APV ya. APV ini cukup bandel mesinnya. Dipakai mesinnya dari Baleno yang pertama, kemudian dipakai di Futura dan dipakai di APV. Jadi ketahuan banget ya, mesinnya ini cukup bagus. Tapi ya resiko mesin kolong ya, cukup pasti interior sedikit lebih panas dibanding yang mesinnya di depan. Mobil ini juga tahun yang cukup muda, kita bisa dapat angka yang cukup murah ya, bahkan mendekati 50 jutaan itu. Namun buat yang mau ambil APV di tahun agak muda di atas 2010 ke sini, tentu harganya cukup tinggi sekitar 80-an, tapi masih masuk kategori under 100 juta. Kemudian kalau kita ngomongin mobil-mobil penumpang besar ini, ada Chevrolet Tavera ya. Chevrolet Tavera atau biasa disebut Panther bensin ya, karena ini sasisnya Panther Touring tapi mesinnya bensin, ngambil dari Blazer ya, dari Chevrolet Blazer yang mesin SOHC-nya 2200. Ini masuk kategori karena harganya masih di bawah 100 juta ya. Kita bisa dapat sebuah Panther bensin ya, atau Chevrolet Tavera. Kalau kita mau beli touringnya, Panther touringnya tentu nggak dapat ya di bawah 100. Panther touring itu harga masih cukup tinggi di atas 100. Kemudian kalau ngelanjutin lagi dari Chevrolet, ada Chevrolet Captiva ya. Captiva SUV yang cukup nyaman. Ada pilihan 4x4-nya. Kalau yang 4x4-nya tentu nggak dapat di bawah 100 juta ya. Pasti di atas 100 juta. Kita bisa ambil di bawah 100 juta itu yang 4x2-nya. Dan itu masih cukup bagus. Tahunnya cukup muda juga, 2007-an. Kita bisa dapat sebuah SUV gagah ya dari Chevrolet. Mobil ini larinya kenceng. Ada pilihan diesel dan matic. Dan dua-duanya diberikan pilihan transmisi otomatis aja ya. Untuk manual ada tapi langka, lebih dominan untuk mobil ini adalah matic ya, baik bensin maupun dieselnya. Kemudian next ini cukup menarik lagi, MPV. Buat yang bingung cari MPV tahun muda, ada Chevrolet Spin ya.
Chevrolet Spin di tahun 2013-an tentu pesaingnya adalah Suzuki Ertiga dan Honda Mobilio. Namun Suzuki Ertiga dan Honda Mobilio akhirnya di atas 100 juta. Untuk Chevrolet Spin kita bisa dapat di bawah 100 jutaan, di angka 70 jutaan kita bisa dapat sebuah mobil dari Chevrolet. 3 baris dan tahun yang cukup muda ya, cukup menarik. Mesin ada 1200, 1300 cc diesel turbo dan 1500 cc bensin ya. Jadi ada 3 pilihan untuk mesin mobil ini, yaitu 1200 cc bensin, 1500 cc bensin dan 1300 cc turbo diesel ya. 1300 cc turbo diesel ini mesinnya sama dengan yang digunakan di Suzuki R3 diesel dan digunakan juga di FSK Super Cab ya. Pickupnya di FSK yang diesel itu mesinnya sama, 1300 cc turbo diesel ya. Kemudian, nah sebenarnya kalau kita merembet ke brand Eropa, kita ada pilihan dari banyak sebenarnya. Ada BMW, ada Mercy, ada Peugeot Prancis ya, ada Peugeot, ada Audi. Sebenarnya banyak ya kalau kita udah ngomongin under 100 juta. Kalian mungkin bisa tambahin aja di komentar di bawah. Gue hanya akan kasih 2 pilihan aja ya, tapi dari satu merek yang sama, yaitu dari BMW. Di angka di bawah 1 jutaan kita bisa dapat BMW E46, sebuah sedan compact. Mesinnya banyak banget pilihannya, 1800, 2000, 2500 ya, ada 3 pilihan. Dan masing-masing mesin ini punya generasi yang masing-masing. Gue nggak akan kasih tahu detailnya karena akan cukup panjang nanti jelasinnya ya. 1800-nya, kemudian ada 2500 cc-nya itu ada 2 model mesin, dan untuk 2000 cc-nya itu juga ada 2 model mesin ya untuk mobil ini. Harganya dapat di bawah 100 juta. Dan untuk mobil Eropa tahun segini tentu nggak ada pilihan transmisi manualnya, kecuali kita ngambil BMW yang M ya, BMW yang M. Jadi kalau ini seri 3 kita ngambil BMW-nya yang M3-nya, baru ada versi manualnya. Kalau banyak yang jual itu udah manual, itu pasti udah ganti ya, udah swap ke manual dari otomatis. Karena dari generasi E46 BMW udah nggak masukin lagi manual kecuali versi M-nya. Kemudian ada lagi yang seumuran dengan E46 yaitu E39, ini seri 5-nya ya. Sedan gede, pesaingnya Camry sama Accord. Mesinnya juga gede, dari 2000 cc sampai ke 3000 cc ya. Dan mobil ini semua mesinnya nggak ada yang 4 silinder ya, 6 silinder semua, baik yang 2000 cc pun dia pakai yang 6 silinder ya. Mesinnya M54 untuk yang 2000 cc kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi kalau salah. Nah, gue nggak bisa kasih banyak lagi pilihan. Sebenarnya dari Mercy juga ada, dari Mercy itu ada W203 ya, itu yang masuk list juga. Ada Peugeot 406 yang cukup menarik, pesaing dari E46 juga ya, yang katanya reviewer si Peugeot itu mobil yang cukup nyaman dibanding kompetitornya. Masih banyak lagi, ada Audi A4 yang bisa masuk list, dan gua nggak bisa kasih tahu semuanya karena pasti akan cukup panjang video ini. Jadi buat kalian nonton video ini, kalian boleh bantu aja kasih list di bawah di komentar, nanti gua akan kasih pin jadi penonton lain bisa ngeliat komentar kalian. Oke, sekian dulu video kali ini, dan ini berikut video yang mengakhiri tentang pilihan mobil bekas dari 20, 50, dan 100 jutaan ya. Jangan lupa like dan share video ini, subscribe juga channel ini, dan follow Instagram gue di auto.cam. Terima kasih buat yang udah nonton video ini.